Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video pembelajaran kita kali ini kita akan mengenal variabel pada CSS. Nah, sebelum tutorialnya dimulai, gue mau disclaimer dulu nih bahwa video pembelajaran kita kali ini bukan CSS basic. Pengenalan terhadap variabel CSS merupakan sebuah tahap lanjutan dari CSS basic. Nah, gue saranin kalau misalnya kalian baru join untuk ngoding pemula ya, kayak baru ngoding, gue saranin nonton video gue yang ini dulu karena disitu menjelaskan workflow, fitur, dan juga kegunaan dari HTML dan juga CSS secara basic. Oke, kalau udah di sini kita boleh ke tutorial intinya aja. Di sini gue udah buat sebuah kode singkat dan juga udah gue running ya di Google Chrome menggunakan live server. Nah, kalau misalnya kalian belum download, silahkan download dulu extensionnya live server. Nah, kalian bisa generate secara seperti biasa lah ya untuk generate HTML dan juga CSS-nya. Nah, di sini silahkan download live servernya supaya kita nggak perlu repot-repot refresh lagi cuy di halaman browsernya. Oke, di sini gue sembunyiin dulu. Nah, kalian generate aja seperti biasa. Index HTML namanya bebas, CSS-nya juga secara bebas. Oke, jangan lupa untuk di link ya supaya CSS-nya itu ngaruh. Nah, di sini gue udah membuat sebuah kelas ya, yaitu dengan nama container dan gue return sebuah teks hello world dan data dummy ataupun data random. Nah, selanjutnya kita akan menstyling menggunakan variabel CSS. Nah, oleh karena itu kita boleh langsung masuk aja ke file CSS kita. Di sini gue udah reset dulu ya untuk default bawaan dari CSS sendiri. Jadi di sini udah mentok ke kanan, kiri, atas, bawah. Nah, di sini gue mau melakukan styling dikit aja untuk kontainer gue ataupun parent ataupun pengurung dari elemen-elemen yang gue tampilkan di web browser. Nah, di sini gue akan jadikan width-nya 100, lalu height-nya 100, dan gue akan buat dia ke tengah ya, pakai display flex. Nah, buat yang baru pertama kali kenal display flex, gue saranin juga nonton video gue yang ini. Itu cukup untuk memberi pemahaman tentang display flex. Flex direction column. Oke, otomatis sudah ke tengah seperti ini. Gue mau kasih sedikit line height. Oke, sip. Kasih dikit padding biar bagusan dikit. Oke, sip, keren ya. Gatel tangan aku mas. Oh, jadi justify gitu. Oke, nggak jadi. Nah, untuk menulis sebuah variabel pada CSS, biasanya orang-orang itu nulisnya di paling atas. Supaya apa? Supaya gampang di maintain ataupun di monitoring, diubah, ditambah gitu ya. Nah, untuk menulisnya sendiri, kita perlu memanggil sebuah tag root untuk mendefinisikan variabel-variabel kita. Nah, dan juga untuk menuliskannya biasanya itu di dalam kurung kurawal. Oke. Nah, di sini ada dua ya. Biasanya tuh kalau gue sendiri pribadi ya, nyebutnya key dan juga value, kunci dan juga nilai. Nah, untuk menulis sebuah variabel itu diawali dengan dua strip. Seperti ini, dua strip, lalu nama variabelnya. Contoh di sini gue mau jadiin namanya color, lalu value-nya. Contoh di sini gue jadiin green. Gini. Nah, kayak gini penulisan dari variabel CSS. Ini adalah key-nya, yaitu nama variabelnya, dan ini adalah value-nya, nilai dari isi variabel tersebut. Oke, contoh. Di sini gue akan menggunakan dari variabel yang udah gue deklarasikan pada container. Gue akan ubah warna teksnya, kita panggil color. Dan bagaimana cara kita memanggil variabel yang udah kita buat? Gampang aja, kita panggil var, lalu nama variabelnya color. Perhatikan di sini kalau gue save, otomatis warnanya berubah. Jadi warna hijau semua. Jadi itu adalah fungsi dari variabel pada CSS. Di sini gue kembalikan dulu ya ke warna hitam supaya kita lebih enak lagi belajarnya. Nah, selanjutnya di sini tuh nggak cuman warna doang kok. Gue akan buat dulu bg color supaya kita lebih enak lagi belajarnya. Nah,
di sini gue panggil lagi nih background color, kita panggil var, lalu bg color. Lihat, perhatikan di sini kalau gue save, otomatis background colornya berubah. Ya, jadi agak abu-abu. Ya, jadi agak abu-abu seperti itu. Ini otomatis keren banget ya. Nggak cuma warna doang. Contoh di sini gue mau ubah untuk fontnya, font style. Nah, jadi di sini gue buka dulu ya sebuah Google Font seperti biasa. Kalian bisa akses aja, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kita akan menggunakan font sejuta umat, yaitu Poppins. Keren ya, font sejuta umat. Gue akan pakai yang 400 dan juga yang 600. Yang bold deh, yang italic. Nah, selanjutnya kita boleh pergi ke menu yang ada di pojok kanan atas, View Selected Families. Lalu kita import. Nah, kita cukup copy pada bagian linknya aja ya, add import URL. Kita taruh di paling atas seperti biasa. Nah, selanjutnya di sini biarin gua tutup dulu ya. Oke, sip. Nah, perhatikan di sini gue ingin memakai style dari Poppins. Ya, di sini gue udah buat sebuah variabel namanya font style. Nah, value-nya akan gue isi dengan yang ini, CSS rules to specify family. Kita select pada bagian Poppins sampai sans serif ya. Nah, kita boleh paste di sebelah sini, kita paste. Nah, jadi seperti ini. Tapi di sini kalau kita save belum terjadi apa-apa. Fontnya masih default dari HTML. Gimana cara kita pakainya? Nah, kita panggil di sini font family. Kita panggil variabelnya var font style. Jadi kalau di sini kita save, otomatis berubah untuk fontnya. Keren kan? Nah, nggak cuman lagi-lagi, dia ini bisa diisi apa aja ya untuk value-nya. Nah, di sini gue akan melakukan style lagi untuk si titelnya sendiri ya. Gue akan buat sebuah variabel baru yang bernama font title. Di sini gue akan kasih dia italic. Oke, di sini kita boleh save. Nah, buat yang belum tahu, 400 ataupun yang tadi kita select itu adalah default dari si fontnya ya. Di sini gue akan select dulu ya, karena kita buat tadi untuk titelnya ke dalam span. Kita panggil di sini span. Lalu untuk font style, kita panggil di sini var ke font title. Kita boleh save, otomatis dia jadi italic seperti ini. Oke teman-teman, mungkin video untuk pengenalan variabel pada CSS-nya cukup sampai di sini. Silakan kalian ulik-ulik kira-kira apa aja sih bisa kita masukkan ke dalam value yang ada di variabel tersebut. Nah, mungkin kedepannya gue akan buat video tutorial untuk JavaScript dasar. Nah, untuk di latihan projectnya seperti biasa, kalau gue bikin tutorial basic tuh pasti di akhir videonya kita akan latihan project bareng. Kita akan menggunakan variabel CSS ini dan akan kita gabungkan dengan JavaScript untuk membuat, nah itu yang akan menjadi surprise di video nantinya. Oke, ikutin aja terus, jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram gue, karena gue biasanya upload di Instagram dulu baru di YouTube. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.